Oke, baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih pagi ini semuanya? Sehat? Sambil tes sound ya hari ini. Sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Nanti bisa mendengar suara saya juga ya. Hari ini kelas A dan C ini digabung ya ibaratnya. Karena Bu Rut sedang ada masalah koneksi, tidak bisa connect dengan internet ya, atau sinyalnya sedang buruk. Nah, hari ini kita akan persiapan UTS atau kita sekalian bahas ininya tugas kelompoknya. Mungkin di e-learning sudah ada isian ya, atau sudah ada apa namanya, ini ya, di e-learning sudah ada keterangan atau sudah ada petunjuk ya, atau UTS-nya bagaimana. Nah, untuk itu di sini ada assignment, ada ketentuan ya, atau persiapan untuk UTS nanti. Nah, untuk assignment ini tidak harus dikirim sekarang atau nanti minggu ini dikirim, dikirim minggu ini. Jadi ini hanya persiapan untuk dikirimkan minggu depan. Jadi ini hanya bahan untuk sekedar outline-nya atau ibaratnya papernya sedikit ya, tentang bagaimana aplikasi yang mau dibuat. Jadi tidak banyak di sini paper yang diminta, atau sekedar saja ya, dimintakan judul, dimintakan abstraksi. Ini kelas A dan C akan sama, begitu juga kelas B. Jadi kita satu koordinasi. Jadi untuk UTS UAS-nya itu akan sama, yaitu membuat apps, membuat project berkelompok, nanti di uh, presentasi dengan cara direkam, atau Anda membuat video rekaman yang nanti akan dikumpulkan untuk UAS. Ya, jadi untuk UTS ini sebenarnya sama, Anda membuat video presentasi juga, namun yang di videokan atau dipresentasikan itu sebatas layouting dari apps-nya. Ya, hanya layoutnya saja, tidak perlu ada programnya. Tapi kalau Anda bisa nyicil, mungkin setengah program juga tidak apa-apa gitu. Itu ada setengah programnya juga tidak apa-apa. Tapi kalau belum ada, Anda hanya bisa membuat layout, ya memang kita diminta Anda menyelesaikan layout apps yang memang sudah dimasukkan ke dalam Android Studio atau sudah di coding XML-nya, atau sudah di coding layout-nya. Jadi begitu Anda demo, bisa langsung melalui Android Studio atau langsung dengan virtual smartphone-nya, atau dengan smartphone di apa namanya, di apa, sharing dari smartphone, atau ada kompilasi videonya, Anda buat dulu rekamannya satu-satu. Misalkan memang sedang kondisi buruk jaringan atau mungkin waktunya tidak ada untuk kumpul, Anda bisa kerjakan videonya masing-masing, kemudian nanti diupload ke suatu drive. Kalau kelompok A saya sediakan drive, nanti drive itu tempat naruh sementara ataupun backup, jadi anggota kelompok lain dapat bisa mendownload dan mengkompilasi itu. Jadi akhirnya dapat satu buah video yang utuh. Nah, UTS nanti akan mengirimkan video itu, nanti akan dicobakan untuk dipamerkan, karena nanti UAS-nya akan seperti itu. Jadi untuk UTS ya sekedar uji coba, atau sekedar, kalau di UTS ini ada pra-nya, jadi kalau UAS ya pra-nya bisa sekarang nih. Jadi apa yang dilakukan di UAS nanti itu perwujudan di sekarang, atau sekarang menjadi latihannya. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya kalau masih belum paham, pelan-pelan ya. Ini ada sekedar pra UTS, atau ini penjaga untuk UTS Anda dapat sesuai dengan atau aplikasinya baik. Di sini semacam pendahuluan atau semacam gambaran umum tentang aplikasi yang mau dibuat di kelompok Anda. Ya, nanti di UTS akan lebih lengkap aplikasinya, tapi hanya layouting saja. Nah, di sini di kelompok tugas kelompok ini bentuknya PDF, nanti akan dikirimkan juga pas UAS. Jadi tidak perlu hari ini, mungkin memang belum siap, tidak perlu minggu ini, nanti juga kan setelah ini ada praktikumnya. Nah, mungkin di praktikum juga akan diingatkan seperti ini ya.
Jadi Anda punya waktu 2 minggu ibaratnya untuk menyelesaikan UTS-nya. Jadi kapan deadline UTS? Ya ikuti jadwal UTS teori ataupun praktek. Jadi kalau prakteknya lebih dulu, berarti deadline-nya di teori. Kalau teori lebih dulu, berarti deadline-nya di praktek. Nah, ini juga ikut disertakan untuk dikirimkan di UTS nanti. Jadi pengertiannya bisa dari sekarang. Jadi dia tidak perlu dikumpulkan hari ini atau minggu ini. Dikumpulkan minggu depan ya maksimal. Bareng dengan UTS-nya. Nah, yang dikumpulkan atau isi dari PDF-nya, judul paper, nama kelompok daning, serta nama apps-nya ya pasti ya. Nama apps-nya. Kemudian abstrak. Abstrak ini mirip seperti tulisan ilmiah, abstrak ya pada umumnya. Yaitu Anda memuat awalnya itu misalkan mendukung tentang mobile programming atau mendukung tentang aplikasi mobile, yaitu sekarang sedang naik daun atau sedang banyak diminati di berbagai bidang pun ada aplikasi berbasis mobilenya. Baru masuk ke topik Anda, permasalahan, kemudian masuk ke solusi, yaitu aplikasinya ini dan unggulannya sedikit ya. Nah, ini lebih lengkap. Selanjutnya masuk ke unggulan dan manfaat. Jadi abstrak ini sekedar baca utuh, baca secara global aplikasi yang Anda buat. Ya, dari pendahuluan sedikit, kemudian permasalahan sedikit, kemudian solusinya sedikit, manfaat sedikit, nanti di kelebihan-kelebihan dan lain-lainnya sedikit. Tapi sedikit itu maksudnya kena tepat sasaran gitu ya ngomongnya. Jadi kayak Anda baca sekilas, baca ya satu paragraf, sudah mengerti semua isi dari apps-nya. Gitu. Jadi ini sama fungsinya seperti abstrak pada tulisan ilmiah, yaitu membaca satu paragraf, satu tulisan, satu buku, satu judul paper itu sudah ngerti. Ya, jadi dengan dilihat bagaimana sih pembahasannya, bagaimana metode penelitiannya, nanti dapat dilihat di sana. Gitu. Secara detail di papernya. Tapi kalau secara umum ada di abstraknya. Nah, kemudian secara khusus Anda jelaskan lagi unggulan dan manfaatnya. Ya, jelaskan kemudian manfaatnya apa. Nah, ini dikumpulkan di UTS beserta screenshot layoutnya, yaitu saat terjadi atau saat Anda ambil di Android Studio. Nah, ini biasanya saya minta tidak perlu di crop. Ya. Jadi Anda screenshot apa adanya, tampilan saat di Android Studio, lengkap dengan penjelasan. Nah, jadi penjelasan itu maksudnya jika Anda men-screenshot tampilan untuk, nah, ini sudah direkam belum ya? Misalnya Anda mau menjelaskan tampilan untuk produk-produk atau jasa-jasa kuliner atau jasa-jasa travel, mungkin katalog ya. Nah, berarti Anda jelaskan tampilan di atas adalah tampilan untuk katalog jasa travel. Nanti memuat apa, nanti kelebihannya apa, nanti ya unggulannya apa dari travel yang aplikasi travel yang sudah ada, jadi manfaat dan unggulannya apa. Jadi jelaskan satu tampilan layout itu lengkap dengan screenshotnya. Nah, kemudian lebih jauh lagi Anda jelaskan juga XML layout yang ada di layout itu. Anda membuat tadi katalog jasa ataupun kotak keranjang ataupun login mungkin. Nah, itu Anda jelaskan bagaimana code XML-nya. Anda atur, anggap seperti tutorial atau anggap seperti menjelaskan langkah demi langkah. Misalkan membuat katalog ini di setting dengan linear layout atau di setting dengan beberapa edit text. Nanti edit textnya seperti ini. Nah, jadi disusun dengan langkah-langkah narasi ceritanya dari nol. Anda masukkan apa, objek apa, Anda setting apa, masukkan lagi objek apa dengan variabel name-nya apa, kemudian jadilah satu layout. Jadi tahap demi tahap Anda tutorialkan untuk di sini. Nah, ini sudah masuk ke lingkup pembahasan, boleh Anda tulis di sini pembahasan ya. Setelah keunggulan itu boleh Anda tulis babnya adalah pembahasan. Nah, subbabnya boleh XML layoutnya atau XML code-nya. Kemudian Anda jelaskan juga kalau ada prosedur intent function atau fragment yang ada di layout itu juga Anda jelaskan secara codingnya. Gitu. Jadi kalau layout itu dibuat dengan
ada fragmennya, mungkin ada intent-nya. Intent-nya bagaimana sih? Intent-nya adalah misalkan eksternal, apa kemarin eksplisit atau implisit, Anda jelaskan misalkan. Jadi macam di teori yang mendukung Anda juga secara teori juga mengerti apa yang layout yang dibuat. Kemudian secara praktek Anda sudah melakukan coding, gitu ya. Ini coding teori praktek, ini penjelasan teorinya. Jadi memang satu tugas ini untuk 2 mata kuliah, gitu. Nah, karena tugasnya berkelompok, bagi-bagi tugas saja, mana yang mengcoding, mungkin mana yang membuat ini PDF, mana yang membuat PPT, buat nanti dipresentasikan juga, mana yang membuat skenario videonya, mana yang membuat mungkin ada kompilasi videonya, dan mana yang terakhir yang mengupload. Ini diupload per kelompok satu perwakilan. Karena ini bentuknya perwakilan kelompok yang mengupload, hati-hati, jangan kepedean ya. Anda merasa nanti juga ada yang upload temannya, semua orang juga berpikir begitu, pasti akan nanti ada yang upload temannya, akhirnya tidak ada yang upload. Sampai beberapa hari, bahkan minggu setelah UTS, masih pede aja. Terputus ya tadi ya. Tadi sampai mana penjelasannya? Mungkin kira-kira sampai ini ya, catatan ini. Nanti semua hal yang perlu dikirimkan di UTS atau dikumpulkan di UTS dikirimnya perwakilan saja atau hanya perwakilan kelompok yang mengupload. Nah, tapi pastikan Anda yang mengupload. Biasanya ini ada yang konyol juga nih, satu kelompok atau bahkan 2 kelompok. Ini pasti ada kejadian nih. Anggota kelompoknya saling mengandalkan atau kepedean ada yang upload gitu ya. Karena sudah merasa kontribusinya sangat besar di kelompoknya, sangat berat, mungkin sampai begadang-begadang, jadinya Anda tidak mau upload karena sudah pasti ada yang upload lah gitu, kepedean. Nah, yang seperti ini perlu bahas juga sedikit ya, karena ini memang justru pentingnya ini. Anda sudah tadi begadang-begadang, Anda sudah kerja kelompok, Anda sudah berat-berat, tapi kalau tidak dikirim sama aja ya, tidak ada ini hasilnya. Jadi untuk perwakilan kelompok ini Anda bisa tulis atau Anda bisa bahas siapa yang akan mengupload. Ini sepele, tapi satu orang atau satu kelompok per semester ataupun per tahun ada aja gitu yang memang kepedean tidak atau belum mengupload. Kalau dulu masih tatap muka, jadi setelah UTS masih suka saya tanya, ini tugasnya nggak ada. Akhirnya yang bersangkutan itu yakin sudah mengupload, tapi akan menanyakan ke anggotanya ya, setelah menanyakan ke anggotanya ya memang tidak ada yang upload gitu ya. Akhirnya minta perpanjangan waktu dan itu ya langsung nggak bisa gitu. Nah, ini jangan sampai nih, hati-hati karena bentuknya perwakilan, sisanya absen biasa ya. Saat UTS absen biasa dan pastikan ya, karena Anda online di waktu yang sama untuk absen, pastikan kelompoknya sudah ada yang mengupload gitu. Pastikan aja atau tunjuk dari sekarang atau pas pembahasan nanti, mungkin yang mengupload yang kuotanya banyak ataupun yang jaringannya oke. Kalaupun jaringan tidak oke, langsung beritahu ke kelompok lain jaringannya tidak oke, nanti siapa yang backup gitu. Karena itu menjadi satu alasan Anda tidak mengupload karena jaringannya tidak bagus. Padahal sudah ditugaskan oleh temannya tidak diupload karena jaringan tidak bagus ya. Mungkin nggak ada yang salahkan, tapi yang salah tidak ada komunikasi. Jadi dapat dikomunikasikan dengan baik antar Anda gitu ya. Nah, ini bentuk semacam laporan saja ya, singkat. Jadi apps yang Anda buat, layout apps yang Anda buat itu ada sekedar tulisan atau paper sebagai penjelasan dari judul, kemudian dari keunggulan, kemudian dari bagaimana pembuatannya, dari bagaimana teknik pembuatannya, ya itu dibukukan atau dituliskan gitu. Nah, ini dikumpulkan bareng saat UTS. Nah, untuk UTS bagaimana? Untuk UTS nanti akan disiapkan sebuah link. Nah, ceritanya Anda mendaftar online exhibition. Nanti saat UAS akan Anda lihat ini.
dan UTS juga ya, nanti akan sama. Nanti Anda akan klik link ini sebagai ceritanya pendaftaran online exhibition dan atau pengumpulan UTS atau UAS. Jadi kalau diklik seperti ini, ya, daftar, rek, nanti ini akan beda dikit judulnya ya, beda sedikit, ini kan UAS. Kemudian nama kelompok, kalau kelompoknya punya nama, ya silakan ditulis, kalau tidak terus aja 1, 2, 3 atau kelompok keberapa gitu ya, 1, 2, 3, 4. Karena ini akan bareng ABC, mungkin nanti ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, terus anggota kelompoknya, mungkin formatnya begini, tapi tidak pakai universitas, karena ada satu universitas, kalau kemarin yang saya ajar ini beda universitas ya. Kemudian, nah ini abstrak, mungkin yang sudah buat PDF, bisa copy abstrak ke sini, atau memang dicek lagi abstraknya, karena ini akan menjadi nilai jualnya. Jadi memang ujian ini akan mencobakan Anda, atau mungkin Anda yang memang tidak sempat ikut lomba, atau mungkin minder ikut lomba, sekarang kan mau tidak mau di exhibition kan, atau di pamerkan. Nah, ceritanya Anda mendaftar. Gitu. Mendaftar di online exhibition, makanya abstrak ini harus menjual atau menampilkan secara singkat aplikasi yang akan Anda buat. Jadi orang lain membaca, oh ternyata ini aplikasi jual beli atau marketplace beda nih dari yang lain. Gitu. Oh ini ada bedanya nih, menarik juga. Gitu. Nanti akan di-vote, akan diberikan vote oleh ibaratnya netizen. Nah, nanti akan untuk UASnya akan ada nilai tambahnya, atau memang di situ nilainya. Jadi porsi dosen untuk menilai di UAS itu 40%, porsi netizen itu 60%. Kalau nggak salah ya, kalau salah saya lihat lagi. Pokoknya akan ada versi exhibitionnya, hasil exhibition. Kemudian ini ya tidak usah. Tapi kalau Anda mau buat juga untuk menarik perhatian ininya netizennya juga tidak masalah. Gitu. Kira-kira mau dibuat nggak ya? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ketentuan video nanti bisa dilihat di sini. Nanti saya coba link link ini akan saya coba taruh di e-learning yang lebih cepat supaya Anda bisa menentukan video yang harus diupload atau membuat videonya maksudnya. Jadi Anda bisa lebih tepat gitu ya membuat video. Membuat video mungkin tidak kaku seperti yang di sini. Kalaupun ada urutannya seperti outline, Anda bisa acak. Yang penting video Anda menarik dan poin-poin yang ada di outline ini atau ketentuan video ini ada. Jadi Anda bisa lihat video-video bagaimana sih cara menawarkan aplikasi apps ya, bagaimana cara supaya kan Anda ceritanya mendaftar nih, harusnya ada seleksi supaya apps yang ditampilkan atau dipamerkan itu sudah oke atau oke banget gitu. Nah, karena di sini UTS dan pembelajaran ya sebenarnya pasti masuk semua, pasti di exhibition semua, tapi itu latihan Anda sendiri gitu ya. Anda latihan sendiri membuat abstrak, membuat ini videonya supaya nanti terlihat menarik. Gitu. Ini upload videonya, kemudian ini upload file mendukung. File pendukung bisa file project Android Studio-nya, nanti digabung dengan file PDF yang tadi dan PPT untuk presentasi. Jadi ini file semuanya dibungkus satu file arsip RAR atau zip dikirim ke sini. Ya diupload di sini gitu ya. Nah, jadi kira-kira untuk UTS seperti ini ya. Anda klik email itu ceritanya sebagai pendaftaran dan secara akademiknya sebagai pengumpulan UTS. Ya, nanti setelah didaftarkan akan ada link online exhibition-nya. Online exhibition-nya seperti ini. Ini seperti ini. Nanti ada agak beda nih judulnya ya. Ini kan sudah UAS, jadi ini sudah lengkap online exhibition-nya. Mungkin kelihatan ya di screen sharing yang ada punya. Atau Anda lihat di sini. Bentar. Nah, ini contoh ya, ini satu kotak ini kan satu kelompok. Nanti akan di vote apakah presentasinya oke atau aplikasinya
oke gitu ya. Atau nanti ya nanti ya nggak usah. Berarti Anda fokus ke sini. Atau nanti saya buat konversi yang berlaku di penilaiannya apa gitu ya secara. Nanti ini kan vote nih, bentuknya vote. Ya, kalau Anda mendapatkan vote sekian atau ada ketentuannya, itu nanti akan menjadi nilai untuk UAS-nya. Ini nama apps-nya. Jadi nama apps sekali lagi pasti menjual ya. Itu justru akan yang Anda tonjolkan, yang Anda akan sajikan, yang Anda akan presentasikan. Jadi nama apps itu sangat menentukan. Buat yang menarik dan pastinya sesuai dengan materi atau topik ataupun isi dari apps-nya. Jangan sampai Anda mempunyai nama apps, tapi begitu dibuka kok beda apps-nya. Persepsinya udah beda gitu ya. Nah, ini contoh. Mungkin yang kelas C belum pernah melihat ya. Ini kelas A sudah. Kita lihat lagi. Bentar, ini bisa terdengar suaranya. Kami kelompok 5. Ini karena dimulai dari Yariel ya. Jadi Anda nggak usah, ada opening biasa aja. Perkenalan kelompok, kemudian membuat apa dan Andrew program Soleh Arji yang bertujuan untuk membantu pengguna handphone dalam mengatur waktu untuk lebih produktif lagi. Dengan di sini aplikasi kami menggunakan sistem timer 1, 2, 3. Baik, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi kami, yaitu Antip. presentasi itu kan apa namanya satu poin atau beberapa poin nanti Anda jelaskan secara lisan. Di mana aplikasi ini itu mengetahui histori penggunaan waktu di handphone pengguna. Untuk outline PowerPoint-nya bebas, Anda mau buat seperti apapun outline-nya juga silakan, tapi nanti durasi diperhatikan ya, mungkin tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek, karena kan kalau memang menarik aplikasinya mau buat video yang panjang juga sebenarnya tidak masalah, akan ditonton terus atau memang tertarik gitu ya, karena akan terinspirasi, oh ternyata ini bisa jadi bahan untuk skripsi, oh ternyata ini bisa jadi bahan untuk membuat startup, oh ternyata aplikasi ini bisa juga dibuat ya ternyata. Jadi akan menjadi masukan bagi masyarakat juga karena ini memang dipamerkan gitu ya. splash screen di sini itu Ini kita secara berusaha teori juga dijelaskan atau menampilkan logo dipresentasikan Antiprop bagaimana pembuatannya gitu. Dimana kita menggunakan text view. Nah, ini tampilan layoutnya. Oh ya, untuk ada ininya, logo nanti Antiprop saya di kirim tengah layar. Nah, selanjutnya waktu awalnya ada 4000 milisecond. Ini splash screen-nya langsung ke menu utama yaitu timer. Saya kirim via chat. Selanjutnya ada menu timer. Jadi di sini menu timer itu adalah main screen dari aplikasi atau menu utamanya. Di sini ada activity timer.xml-nya. Jadi di sini kalau mau lihat adalah form ini, codingan untuk ya, layout-nya. di kolom Pertama chat, layout-nya itu berbentuk ini relatif sudah bisa layout disubmit dengan ya, ada masih bisa ya. 2 button. Tapi kalau Anda submit button juga tidak history pengaruh dan karena button sudah about. lewat mata kuliahnya ya. Selanjutnya ada Saya beberapa juga text matikan view ya. juga. Dan ada button ini untuk contoh memulai presentasi di memulai UAS ya. timer Jadi dan Anda juga ada saat button UTS pun untuk mirip membuka seperti setting. ini. Nah, ini tampilannya. saja, layoutnya saja gitu ya. Jadi di sini menu timer itu fungsinya untuk menjalankan timer kita. Untuk logo yang seperti jam yang di atas itu adalah tombol history, sebelahnya itu tombol about atau penjelasan tentang aplikasinya. Lalu di tengahnya ada text view untuk menunjukkan waktu yang telah kita setting. Lalu klik kalau dipercepat demo apabila demonya ada gitu. Waktunya sampai habis. Nah, untuk membantu Anda mempamerkan di item 1 sama sub item 1 misalnya. Nah, ini dua data tersebut di layout banyak isi orang ataupun LV list view. kan Text view-nya itu ada dua, abstrak text view pesan yang dan text view Anda tanggal. masukkan Berarti data dalam yang bakal formnya, ditunjukin itu ada pesan sama pendaftarannya. tanggalnya. Ya. Jadi abstrak ini mungkin kalau menonton ini
biar matching gitu ya abstraknya. Maksudnya abstraknya menarik, ininya menarik juga, jadi transpirasi gitu ya. Mungkin di chat ada komentar-komentar untuk apa namanya mendukung ataupun menyemangati gitu. Ini untuk sebenarnya untuk akhir ya, tapi untuk UTS diperlakukan seperti ini cuman melihat kemudian apa namanya, jadi hasil dari UTS yang dieksibisikan ini tidak dinilai, tapi hanya menjadi gambaran, hanya menjadi persiapan atau punya gambaran ya. Anda bisa mempunyai gambaran saat UAS nanti gitu. Nah, ini sudah di-share ya link ini, jadi Anda bisa lihat beberapa kelompok. Nanti kelas ini kan agak panjang atau ada 3 kelas, kan agak panjang nih ini formnya. Kita akan siapkan seperti itu. Jadi untuk minggu ini sampai minggu depan, biasanya kalau minggu kemarin atau semester kemarin memang dikasih pelonggaran sedikit pengumpulan itu di minggu UTS. Jadi kalau minggu UTS-nya minggu depan, pengumpulan apa namanya kelompoknya itu di hari minggunya. Cuma nanti kita lihat kalau memang Anda sudah selesai, sudah oke, yang telat nanti ataupun yang belum mengupload nanti pasti akan dicari atau saya tanyakan itu. Ini belum mengupload, apakah memang ada kendala atau apa gitu. Jadi kalau bisa sesuaikan waktunya sebelum atau pas di hari H UTS-nya. Jadi kalau UTS teorinya duluan, berarti deadline terakhir di UTS praktek. Kalau UTS prakteknya duluan, berarti teorinya menjadi deadline. Ini kelas ABC akan sama. Jadi mungkin kalau kelas B-nya belum dapat penjelasan ini, nanti saya sharing di rekamannya. Akan ya, mungkin dari kelompok dari kelas A dan kelas C ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan kelas ini, kelas A dan C? Jadi siap-siap yang 2 minggu ini ya. Anda fokuskan ke project kelompoknya untuk membuat apa. Yang kelasnya Bu Ruth juga disampaikan kan akan membuat tugas kelompok. Nah, tapi kalau yang belum disampaikan UTS-nya juga pengumpulan progress apps-nya, jadi disampaikan di sini untuk UTS yang dinilai itu hanya layout-nya saja. Layout yang Anda buat dan Anda sesuaikan dengan apps yang mau Anda buat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini cuma ini ya, apa namanya, pengantar atau informasi. Jadi tidak perlu dikirimkan sekarang nih. Nanti kalau memang sudah, Anda bisa kirimkan di teori ya, di sini nih yang di teori. Nanti yang praktikum juga ada seperti ini. Ya, mungkin nanti kalau memang mau menunjukkan progres kelompok ataupun apps kelompoknya bisa hari ini atau nanti pas praktikum. Tapi yang jelas 2 minggu ini fokusnya untuk pengerjaan UTS. Penyempurnaan untuk UTS-nya. Ada yang mau ditanyakan? Kelas A, kelas C? Atau ada yang mau menunjukkan ini, apa namanya, tugas kelompoknya, entah progresnya, ingin membuat apa, kemudian nanti manfaatnya apa, paling nggak ini nih, yang ada di sini, yang bisa Anda tampilkan hari ini, kalau memang ada.
Bagaimana? Belum ada. Kayak ada suara-suara. Jangan lupa absen ya di kelasnya masing-masing. Tadi sudah saya buatkan karena guru memang tidak bisa terkoneksi internet. Jadi kelas A dan C-nya sudah ada presensinya. Ini ya, kelas A, kelas C sesuai dengan ini ya presensinya nih. Oke, untuk ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Anda bisa langsung entah berdiskusi dulu dengan kelompoknya mau hari apa ataupun sekarang nih, karena masih di jamnya. Anda bisa membuka conference sendiri dengan kelompoknya ya. Kemudian Anda bisa ini apa namanya diskusi atau mungkin bisa mengerjakan dan bagi tugas dengan kelompok masing-masing. Jadi bisa mulai dari kemarin harusnya ya, dari sekarang lah bisa di start ini penyempurnaannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti rekaman ini akan di-share lagi. Jadi apa namanya ini? Learning. Jadi mungkin yang kelas B, karena Pandika tadi mengatakan memang ada teori yang belum disampaikan, akhirnya tidak bisa ikut join dan memang nggak muat zoom-nya. Jadi akan di-share di video rekaman ini. Oke, ada yang mau tanyakan sekali lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahannya. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya langsung, karena saya sebagai koordinator juga ya di mata kuliah ini, SI ya. Jadi Anda bisa langsung japri ke saya atau japri ke dosen yang bersangkutan. Mungkin buruk sekarang nih sampai beberapa hari ke depan mungkin tidak ada sinyal karena memang buruk sedang di NTT ya kayaknya, sedang di kampungnya. Jadi nanti bisa langsung ke saya gitu ya. Oke, kalau tidak pertanyaan kita akhiri perkuliahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sukses ya. Terima kasih, Pak.